Ta'ala di pagi hari ini setelah sama-sama kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Allah kembali pertemukan kita di majelis ilmu di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan semua urusan hidup kita, dan yang paling penting adalah nama-nama kita di majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang sedang meniti jalan menuju surga insyaallah. Dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk meniti jalan ilmu pengetahuan, menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dalam hadis yang lain, suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan dengan para sahabatnya, kemudian melihat salah satu majelis ilmu. Kemudian Rasul mengatakan kepada para sahabat, "Idza marartum bi riyadil jannah," apabila kalian melewati salah satu taman dari taman-taman surga, farta'u, maka bergabunglah kalian dengan taman surga itu. Kemudian para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan taman surga? Surganya di mana? Kitanya di dunia, begitu kan? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, majalisu dzikr, majelis-majelis zikir. Yang dimaksud dengan majelis zikir adalah majalisul Quran wa majalisul ilm, majelis-majelis Quran dan majelis-majelis ilmu. Kalau hari ini kita sedang dikumpulkan oleh Allah di taman surga, yaitu majelis ilmu, maka insya Allah kita berdoa kelak Allah akan mengumpulkan kita lagi di surga yang sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Dan kita berharap mudah-mudahan kita bagian dari umatnya yang setia, yang istiqamah menegakkan sunnah-sunnahnya, dan karena itu kita juga berharap mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian adab, kajian fikih adab kita, dan hari ini adalah pertemuan kedua dari kajian fikih adab tersebut. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas apa yang dimaksud dengan adab, kemudian juga mengapa ya adab ini penting dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk tema-tema besar apa pula yang kita bahas dalam fikih adab ini. Saya mengulang sedikit, yang akan kita bahas insyaallah adalah yang pertama, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, adab kita dalam adab kepada diri sendiri. Ya, jadi kepada Allah. Yang kedua kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adab terhadap diri kita sendiri. Kemudian yang keempat, adab dalam kehidupan sehari-hari. Adab makan, minum dan begitu seterusnya. Dan yang kelima, dan ini pembahasan yang paling panjang, adalah adab kepada orang lain, ya, karena kita hidup bersama orang lain di tengah masyarakat kita. Dan pada hari ini yang akan kita bahas adalah adab kita yang paling utama dan paling pertama, yaitu adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala ini ada 7, ya. Nanti kita akan membahasnya secara detail satu persatu, dan pada hari ini insyaallah kita akan mencukupkan pada adab yang pertama. Dan adab kepada Allah yang pertama ini, sekali lagi, ia merupakan adab pertama kita dan adab yang utama kita, yaitu yang pertama, tauhiduhu subhanahu wa ta'ala. Jadi adab yang pertama dan utama kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tauhiduhu subhanahu wa ta'ala, mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pembahasan ini insyaallah kita akan membahas 3 hal.
Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud? Kemudian yang kedua, kenapa kita harus bertauhid? Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bertauhid. 3 hal. Yang pertama, apa itu tauhid? Yang kedua, kenapa kita bertauhid? Dan yang ketiga adalah bagaimana cara kita bertauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas 3 pertanyaan penting ini yang berkaitan dengan adab kepada Allah, yaitu mengesahkan Allah atau yang biasa disebut dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa yang dimaksud dengan tauhid? Apa itu tauhid? Tauhid diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Wahada yuwahidu, mengesahkan. Esa, satu, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka semua perkataan dan perbuatan yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan otomatis itu adalah tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang berkuasa di alam raya ini, maka itulah yang disebut dengan tauhid. Untuk memperjelasnya kita perlu menjelaskan 2 pertanyaan berikutnya, yaitu yang kedua tadi apa, dan saya kira cukup dengan definisi umum saja. Tauhid itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menduakannya, tidak menyekutukannya. Nanti kita akan bahas menyekutukannya itu pada pertanyaan bagaimana, gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa kita harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya minimal ada 3. Yang pertama, mengapa kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan ini merupakan adab kita kepadanya? Yang pertama, sebab tauhid itu adalah muhimmatu jami'ir rasul. Tauhid itu adalah risalah semua nabi dan rasul. Seluruh nabi dan rasul fungsi utamanya adalah menjelaskan tauhid, mendakwahkan tauhid, dan itu terjadi pada seluruh nabi dan rasul, tidak terkecuali. Artinya seluruh nabi dan rasul yang agamanya adalah Islam, yang orangnya disebut muslim, dakwah utamanya, risalah utamanya, ajaran utamanya adalah yang disebut dengan tauhid. Dan jumlah nabi dalam satu riwayat disebut jumlah nabi itu 124.000. Sedangkan jumlah rasul 313. 124.000 itu seluruhnya mendakwahkan dakwah yang sama, yaitu at-tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh rasul yang berjumlah 313 itu seluruhnya mendakwahkan juga dakwah yang sama, yaitu da'watut tauhid. Apalagi 25 nabi dan rasul yang dijelaskan secara detail nama dan kisahnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga mendakwahkan dakwah yang sama. Hal itu dijelaskan oleh Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." An-Nahl 36. Dan sungguh kami telah utus fi kulli ummah, di setiap umat. Jadi tidak ada satupun umat yang tanpa nabi dan tanpa rasul. Dan karena itu tadi kita temukan jumlahnya 124.000, sangat banyak. Dan bisa jadi dulu di Sunda ini ada rasulnya, ada nabinya, bisa jadi. Hanya saja tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Karena Allah katakan walaqad ba'atsna fi kulli ummah. Dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat. Dan karena itu para ulama kita mengatakan setiap zaman, setiap tempat, setiap umat itu dikirim oleh Allah seorang rasul atau seorang nabi, ya,
Untuk apa Rasul dan Nabi itu? An ya'budullah, agar mereka menyembah Allah saja. Wajtanibut taghut, dan mereka meninggalkan, menjauhkan taghut. Jadi semua nabi dan rasul itu tadi kata Allah hanya satu tugas utamanya, yaitu an ya'budullah wajtanibut taghut, menyembah Allah saja dan meninggalkan taghut. Taghut itu apa? Taghut itu semua sesembahan selain Allah, disebut dengan tauhid. Bisa bentuknya pohon, bisa bentuknya orang, bisa bentuknya setan, bisa bentuknya apalagi batu-batu dan begitu seterusnya. Dan menyembah Allah saja dan meninggalkan taghut sama dengan bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu juga yang Allah tegaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Al-Anbiya ayat 25. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika min rasul." Dan tidaklah kami mengutus sebelummu wahai Rasul, wahai Muhammad. Tidaklah kami kata Allah mengutus para rasul sebelummu. Itu sebelum Nabi Muhammad yang jumlahnya tadi sangat banyak. Illa kecuali nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya. Apa yang diwahyukan Allah? Annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Kemudian fa'budun, maka sembahlah aku saja. Tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku saja, kata Allah. Dan itulah yang disampaikan oleh Rasul, termasuk Nabi terakhir Muhammad SAW. Bahkan Nabi Isa sekalipun, Nabi Musa sekalipun tidak pernah mendakwahkan dirinya sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Satu-satunya Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah tauhid. Jadi seluruh nabi dari awal sampai akhir seluruhnya mendakwahkan dakwah yang sama. Dan karena itu dakwah kita, Islam kita adalah tauhid. Inti ajaran Islam kita adalah tauhid. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, risalah seluruh kenabian dari awal sampai akhir adalah tauhid. Yang kedua, kenapa kita harus bertauhid? Yang kedua, sebab tauhid adalah syarat keselamatan. Sebab tauhid adalah syarat keselamatan. Kita temukan di dalam surah Al-An'am ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulm, yaitu orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka bidzulm, dengan kezaliman. Iman orang-orang yang beriman itu yang tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala ditafsirkan langsung oleh Rasul. Yang dimaksud dengan kezaliman, sebagaimana dalam hadis yang sahih, para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan beriman tapi tidak dicampur dengan kezaliman? Iman tidak dicampur dengan kezaliman. Rasul mengatakan, az-zulmu yang dimaksud adalah asyirk, kesyirikan. Kenapa? Sebab di dalam ayat yang lain Allah katakan, inna syirka la zulmun azim. Sungguh syirik itu adalah kezaliman yang nyata. Berarti dalam ayat ini, siapa yang beriman kepada Allah walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukan iman itu dengan kesyirikan, ulaika lahumul aman, maka mereka itulah yang aman hidupnya. Aman yang dimaksud di dunia dan di akhirat. Siapa yang mau aman hidupnya di dunia dan di akhirat nanti, hari ini dan setelah kematiannya, maka syarat utama adalah tauhid. Syaratnya adalah beriman walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampurkan keimanannya itu dengan kezaliman. Kalaupun pernah berbuat zalim,
Kalaupun pernah berbuat syirik dalam masa hidupnya, maka satu-satunya jalan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan taubat itu sebelum wafat, insya Allah Allah juga akan mengampuninya. Jadi seluruh dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia bertaubat sebelum wafatnya, termasuk kesyirikan. Jadi yang dimaksud dengan dalam satu ayat disebut Allah tidak akan mengampuni dosa syirik adalah, tidak diampuni dosa syirik adalah selama dia belum bertaubat sebelum matinya. Tapi kalau dia bertaubat sebelum matinya, maka seluruh dosa termasuk syirik akan Allah ampuni. Ya, yang dulu masih percaya pada apa itu, suara-suara burung ya. Ada apa tuh biasanya? Ada apa Pak? Itu misalnya. Ya, nggak boleh keluar di hari biasanya hari Kamis misalnya, atau tidak boleh pakai nomor 13 ya, disebut sebagai nomor sial ya. Atau meyakini ada penguasa di pantai selatan yang disebut dengan Nyi Roro Kidul, dan begitu seterusnya ya. Nah, kalau itu pernah kita yakini atau meyakini kupu-kupu masuk rumah, berarti ada tamu. Atau kalau tangan gatel, hal-hal begitu tuh, itu berarti menyerahkan kuasa di luar diri Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau pernah begitu, maka tidak ada cara lain kecuali kita bertaubat kepada Allah. Ya, kalau kita belum bertaubat darinya, maka Allah akan menagih itu setelah wafat kita. Kenapa engkau melakukan itu? Dan begitu seterusnya. Baik. Di dalam ayat yang lain, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, masih tentang nomor 2, syarat keselamatan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata la yusyriku billahi syai'a." Siapa yang wafat tidak berbuat syirik kepada Allah syai'an, sedikit pun, tidak berbuat syirik sedikit pun, atau pernah berbuat syirik tapi dia sudah bertaubat darinya, dakhalal jannah. Kata Rasul, maka dia akan masuk surga. Sebaliknya, waman mata yusyriku billah, siapa yang mati dan bawa dosa syirik yang tadi kita sebut itu, syai'an, sedikit pun, secuil pun syirik itu, dan dia belum bertaubat darinya, dakhalan nar, maka dia akan masuk surga, maka dia akan masuk neraka. Yang mati tidak bawa dosa syirik masuk surga, yang mati masih bawa dosa syirik, dia akan masuk ke dalam neraka. Jadi pastikan hidup kita tanpa kesyirikan. Yang pernah dulu melakukan 1, 2, 3 hal tentang kesyirikan, tidak ada cara lain kecuali kita bertaubat kepada Allah. Ya Allah, kami mohon ampun atas perbuatan ini, itu. Atau secara umum, ya Allah, ampuni segala bentuk kesyirikanku di masa lalu. Dan begitu seterusnya. Baik, itu yang kedua. Jadi yang pertama, kenapa kita harus bertauhid? Karena risalah para nabi seluruhnya adalah dakwah tauhid. Dan yang kedua adalah syarat tauhid itu syarat keselamatan, syarat keamanan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, mengapa kita harus bertauhid? Sebab tauhid adalah sebab ampunan terbesar setelah wafat. Saya ulangi. Kenapa kita harus bertauhid? Sebab yang ketiga adalah sebab tauhid adalah sebab ampunan terbesar setelah wafat. Bapak Ibu, kita kan sangat banyak dosa kan? Sangat banyak dosa kita nih. Dan mungkin kita wafat belum bertaubat atas dosa-dosa itu. Sangat mungkin. Dan ternyata sebab ampunan terbesar setelah wafat kita adalah tauhid. Jadi selama kita bertauhid hidup kita, kemudian wafat,
masih bawa 1, 2, 3 dosa, 4, 5, 6 dosa, 7, 8, 9, 10 dan banyak itu, maka Allah akan mengampuni kita. Dari mana kita tahu? Dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh para ulama kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya." Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku maksudnya wafat. Biqurabil ardi khataya, dengan membawa dosa sebesar bumi. Bayangkan dosanya sebesar bumi, dia wafat dosanya sebesar bumi, bukan segede Bogor, bukan segede Indonesia, segede bumi. Mati wafat menghadap Allah, dan kita pasti wafat dan pasti kita menghadap Allah dengan membawa dosa sebesar bumi. Kata Allah, "Tsumma laqitani la tusyriku bi." Engkau datang kepadaku setelah wafatmu tanpa membawa dosa syirik atau telah bertaubat darinya. Kemudian kata Allah, "La ataituka biqurabiha maghfiratan." Aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sebesar bumi pula. Dan para ulama kita sepakat bahwa sebab ampunan terbesar setelah wafat kita adalah at-tauhid. Ya, orang yang bertauhid yang tauhidnya benar, tidak syirik, menyembah Allah saja misalnya begitu, mungkin gak matinya bawa dosa? Masih mungkin kan? Mungkin cemberut ke pasangan, mungkin cemberut ke tetangga. Orang soleh ini tidak syirik gitu ya, bertauhid, tapi masih mungkin kan mati bawa dosa. Nah, dosa-dosa itu bisa Allah ampuni, syaratnya satu, kalau dia datang kepada Allah tidak membawa dosa syirik, meskipun dia datang kata Allah tadi dengan membawa dosa sebesar bumi. Baik, itu pertanyaan yang kedua dan sudah kita bahas. Jadi pertanyaan pertama, apa itu tauhid? Tauhid itu mengesahkan Allah dan tidak syirik kepadanya. Yang kedua, kenapa kita harus bertauhid? Sudah kita jawab, minimal ada 3 tadi. Dan yang keempat, dan ini juga pembahasan yang juga sangat penting, bagaimana cara kita bertauhid? Bagaimana kita bertauhid? Cara bertauhid itu ada 5. Yang pertama adalah tauhiduhu subhanahu wa ta'ala fi dzat. Yang pertama adalah mengesahkan Allah pada zatnya, mengesahkan Allah pada dirinya, pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu esa, satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah itu tidak mungkin lebih dari satu. Allah itu tidak punya anak, tidak punya orang tua, tidak punya tetangga, apalagi mertua, enggak punya tuh. Allah itu ahad, esa. Ya, siapa yang meyakini Tuhannya lebih dari satu, maka bermasalah ketauhidannya. Dan hal itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, esa pada zatnya, bahwa diri Allah Subhanahu wa taala itu esa, satu, tidak lebih. Hal ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada saat orang-orang Yahudi meyakini Allah punya anak namanya Uzair. Sedangkan orang-orang Nasrani meyakini Allah punya anak namanya Isa. Sedangkan para malaikat datang kemudian mengatakan Allah punya anak laki, bukan anak laki-laki, tapi anak perempuan. Tadi kan Yahudi mengatakan Allah punya anak namanya Uzair, pakai ain, Uzair, bukan pakai mim. Kalau pakai mim nama ikan. Uzair. Sedangkan orang Nasrani meyakini Allah punya anak namanya Isa. Kemudian datanglah orang-orang musyrik Mekah. Mereka mengatakan Allah itu nggak punya anak laki-laki, bukan Uzair, bukan juga Isa, tapi anaknya adalah anak-anak perempuan. Siapa tuh anak perempuan? Para malaikat. Dan karena itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 30,
Wa qalatil yahud, dan orang-orang Yahudi meyakini Allah punya anak namanya Uzair. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah, dan orang Nasrani juga meyakini Allah punya anak namanya Isa. Sedangkan di ayat yang lain orang-orang musyrik Mekah mengatakan Allah punya anak perempuan, yaitu para malaikat. Konsep ini dihancurkan oleh Allah dengan qul huwallahu ahad. Allah itu esa, tidak mungkin 2, 3, bahkan lebih dari itu. Tidak lam yalid, tidak punya anak, walam yulad, dan tidak diperanakkan. Jika Tuhan itu tidak esa, lebih dari 1, jika Tuhan lebih dari 1, maka cacat ketuhanannya, tidak berhak disebut sebagai Tuhan. Bapak Ibu bayangkan, presiden kita ada 3 misalnya. Ini kacau nih negara. Kenapa? Karena keinginannya 3, karena levelnya sama dong, namanya Tuhan, namanya presiden, levelnya sama dong. Kalau 3, levelnya sama, keinginannya sama, kehendaknya sama, keputusannya sama. Kalau terjadi perbedaan, kacau. Apalagi kalau itu terjadi pada Tuhan. Tuhan yang mengurus alam semesta ini lebih dari 1. Maka ada lebih dari 1 kehendak, ada lebih dari 1 keinginan, ada lebih dari 1 takdir. Dan itu cacat, tidak berhak menjadi Tuhan kalau dia lebih dari 1. Dan karena itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 22, "Lau kana fihi ma alihah." Seandainya di langit dan di bumi ini ada Tuhan-Tuhan illallah, kecuali Allah. Maksudnya Tuhannya lebih dari 1. Ada Tuhan Allah, ada Tuhan A lagi, ada Tuhan B lagi, ada Tuhan C, lebih dari 1 kecuali Allah, la fasadata, maka alam semesta ini akan hancur. Kenapa? Yang 1 Bogor hujan deh hari ini, kata yang Tuhan yang 1 jangan Bogor lah, sampingnya aja tuh Jakarta. Nanti Tuhan yang ketiga jangan Jakarta, sampingnya lagi tuh Bekasi aja. Kacau jadinya. Kenapa? Keinginan Tuhan lebih dari 1, kehendak Tuhan lebih dari 1, takdir ketetapan Tuhan lebih 1, la fasadata, kata Allah. Maka alam semesta ini kan hancur lebur. Kenapa? Karena Tuhan, syarat pertama ketuhanan adalah esa. Dia tidak boleh lebih dari 1. Kalau ada Tuhan lebih dari 1, maka kacau. Ya. Apalagi kalau ada Tuhan, apa itu namanya Pak? Tuhan api, Tuhan air, Tuhan bumi, Tuhan macam-macam deh. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Yang kedua, jadi yang pertama tadi mengesahkan Allah dalam zatnya, dalam dirinya, bahwa Allah itu esa tunggal, tidak lebih dari 1. Yang kedua, tauhiduhu subhanahu wa ta'ala fir rububiyah, mengesahkan Allah pada kuasa. Kalau tadi pada zat, pada diri Allah. Yang kedua caranya adalah mengesahkan Allah pada rububiyah, pada kuasa. Jadi maksudnya kita meyakini hanya Allah satu-satunya yang berkuasa di alam raya ini dan tidak ada yang lain. Hanya Allah yang berkuasa di timur, di barat, di seluruh penjuru, seluruhnya Allah saja yang berkuasa dan tidak ada yang lain. Dan karena itu kita tidak boleh memberikan, meyakini kekuasaan kepada selain Allah yang tadi kita sebut. Kenapa di dalam Islam percaya pada kupu-kupu masuk rumah itu ada tamu? Itu disebut syirik, walaupun disebut dengan syirik kecil ya, tapi tetap syirik. Kenapa? Karena memberi kuasa pada kupu-kupu, bahwa kupu-kupulah yang menetapkan tamu datang atau tamu tidak datang, dan itu tidak boleh. Kalau apalagi musim hujan dan musim hajatan, supaya hajatan yang nggak hujan, apa yang dilakukan oleh sebagian orang? Apa Pak? Manggil pawang hujan ya? Kenapa begitu tuh? Nggak boleh dalam Islam. Sebab menyerahkan kuasa hujan atau tidak hujan pada pawangnya. Bahkan ada yang lebih dahsyat, melempar celana dalam ke atas genteng. Ada kan di daerah tertentu. Dan saya pernah lihat sendiri, supaya nggak hujan,
pengantinnya melempar celana dalam ke atas gentengnya. Diyakini kalau begitu terjadi hujan akan terhenti. Apa hubungannya? Coba. Tapi itu terjadi. Ya. Mandi 7 kembang. Kalau mandi 7 kembang, kembang yang dimaksud 7-nya itu kembang pertama wangi, kembang kedua apalagi misalnya apalah, ada khasiatnya secara ilmiah betul, hanya sekedar nyari wangi gitu ya. Oke, nggak ada masalah. Tapi kalau diyakini kembang ini akan begitu, kembang ini akan mendatangkan rezeki, kembang itu akan menolak bala, kembang ini akan itu sama. Berarti tidak mengesahkan Allah pada kuasa. Padahal Allah yang mendatangkan mudarat, Allah yang mendatangkan manfaat, tidak ada yang lain. Ya. Supaya hasil laut bagus, hasil laut baik, supaya laut tidak tanda petik marah-marah. Tidak, maka dilakukan upacara tertentu, disembelihlah hewan tertentu, kemudian kepalanya dilarung ke laut. Ya. Dan termasuk itu. Dan begitu seterusnya. Itu artinya menyerahkan kuasa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kembang kuburan itu gimana maksudnya? Oh, menabur kembang bunga di atas makam seseorang. Baik. Apa? Oh, air mawar ya. Bapak Ibu, tergantung maksud dia apa. Pendapat pertama, saya sampaikan 2 pendapat dulu. Pendapat pertama mengatakan yang tadi ditanyakan tidak boleh. Kenapa? Karena Rasul tidak melakukan. Jadi cara memandang fikihnya sederhana saja. Rasul tidak melakukan, maka tidak usah. Itu pendapat pertama. Mau mawar kah, mau selain mawar kah? Oke. Pendapat kedua mengatakan boleh. Ternyata ada dalilnya. Boleh itu sebab suatu hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan dengan para sahabatnya. Kemudian Rasulullah menemukan satu kuburan. Bahkan riwayat yang lain 2. Kemudian Rasul mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Kedua kubur ini penghuninya sedang disiksa kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang bentuknya cerita itu, Rasulullah mengambil satu tangkai pohon, kemudian menancapkannya di atas kuburan itu. Setelah itu Rasul mengatakan, selama pohon ini masih basah, masih hidup, maka pohon ini akan takhfif, meringankan dan bahkan mencegah penghuni kubur ini dari siksa kuburnya. Kemudian Rasulullah meninggalkan kubur itu. Dari hadis yang sahih ini, tadi pendapat kedua mengatakan mengkiaskan. Jadi kalau pohon itu ditancap oleh Rasul dan Rasul mengatakan selama pohon ini masih hidup dan selama pohon ini basah itu nggak kering, masih hidup, berarti dia akan menyebabkan diringankannya, bahkan dicegah penghuni kubur itu dari siksa kubur. Makanya kita temukan banyak kuburan ya kan, oleh orang tua kita ditanam di atas kepalanya itu ya, di bagian kepala maksudnya pohon gitu ya. Nah, ya di pemakaman maksudnya. Nah, dari situ terutama ulama Indonesia ya, ulama Nusantara, ulama Indonesia mengkiaskan menabur bunga itu, bunga itu masih segar kan. Nah, selama bunga itu masih segar dan tidak kering, dikiaskan dengan peristiwa Rasulullah SAW tadi. Makanya disiram juga dengan air mawar misalnya. Nah, maksud saya yang melakukan itu atau yang membolehkan itu ternyata punya dalil. Itu ya. Meskipun nanti dijawab oleh pendapat yang pertama. Jawaban pendapat pertama adalah hadisnya sahih, hadisnya benar, perbuatannya iya dilakukan oleh Rasul, tapi maksud hadis itu hanya berlaku bagi Rasul saja, tidak berlaku bagi selain Rasul. Tapi tetap itu pendapat fikih, gitu ya. Satu mengatakan tidak bisa, satu mengatakan bisa, gitu ya. Yang pendapat kedua ini bahkan seingat saya pendapat Ibnu Hajar Al Asqalani. Beliau mengatakan karena Rasul begitu, ya kita ikut aja.
Gitu loh. Nah, di antaranya adalah itu tadi, bunga. Jadi saya pribadi ya meyakini bahwa sebab utama seseorang terhindar dari siksa kuburnya adalah amal salehnya, imannya, tauhidnya, begitu. Ya, hukum asalnya begitu. Tapi saya menghargai kalau ada orang yang menabur itu dengan maksud tadi sebagaimana yang dimaksudkan oleh Rasul Muhammad SAW. Itu pendapat fikih dan kita saling menghargai. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, tauhiduhu fil uluhiyah. Tauhiduhu fil uluhiyah, mengesahkan Allah pada ibadah. Jadi yang pertama mengesahkan Allah pada zat, yang kedua mengesahkan Allah pada kuasa, yang ketiga mengesahkan Allah pada ibadah. Kita beribadah hanya kepada Allah saja. Tidak boleh seseorang sholat 5 waktu, sholat kepada Allah, menyembah Allah pada saat yang sama atau di hari yang lain, ada waktu yang lain dia menyembah setan misalnya. Maka ini syirik. Setiap hari dia sholat 5 waktu, dia datang ke dukun, berarti ini syirik. Dia sholat 5 waktu, pada saat yang lain dia datang kepada orang yang apa itu namanya, batu yang dulu katanya ketimpa batu dari atas, batu kecil, kemudian batu itu dicemplung ke air, ting sehat, gitu ya, sehat gitu ya, batunya dari langit katanya, misalnya, ya, Pokari ya, dicemplung begitu dan seterusnya, gitu ya. Nah, kalau dia sholat tapi dia masih begitu, berarti dia bermasalah pada tauhid kuasa dan pada tauhid ibadah. Sholat tapi masih bermasalah tuh, gitu ya. Nah, jadi kalau kita menyerahkan seluruh kuasa alam raya ini hanya kepada Allah, pada saat yang sama kita juga menyerahkan ibadah, menyembah hanya kepada Allah dan tidak kepada yang lain. Itulah yang dimaksud dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu kami menyembah, berarti pada ibadah, dan hanya padamu kami memohon pertolongan, berarti tentang kuasa. Dan dalilnya sangat banyak. Wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian yang berhak disembah misalnya adalah Tuhan yang esa, la ilaha illahu ar-rahmanur rahim, dan begitu seterusnya. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, masih ada waktu ya? Oh masih. Baik. Yang keempat, tauhiduhu fil hakimiyah. Fil hakimiyah, mengesahkan Allah pada hakimiyah. Saya menerjemahkannya pada syariat. Mengesahkan Allah pada syariat. Maksudnya apa? Kita meyakini satu-satunya yang membuat syariat, aturan hidup syariat Islam hanya Allah saja, tidak ada yang lain. Jadi maksudnya ulama kita nggak boleh dia bikin syariat. Ustadz, kiai-kiai itu nggak boleh bikin syariat tertentu. Yang membuat syariat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena Allah membuat syariat, maka sikap kita sebagai muslim, sikap kita sebagai hamba adalah taslim, tunduk, dan percaya bahwa yang ditetapkan, diatur oleh Allah itulah ketetapan yang terbaik. Misalnya Allah menetapkan syariat sholat 5 waktu, maka sikap kita adalah taslim, tunduk kepada syariat itu. Allah memerintahkan kita zakat, maka tunduk kita kepada perintah itu. Ya, perempuan-perempuan kita diminta untuk menutup aurat, tunduk kita dengan itu. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Barulah nanti mencari hikmahnya. Tapi pertama kali kita harus tunduk, menerima apa adanya di hadapan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, apapun itu, selama itu diperintahkan oleh Allah, pasti baik bagi manusia. Itulah yang disebut dengan al-maqasid asy-syar'iyyah atau asy-syari'ah di dalam pembahasan fikih atau usul fikih, bahwa semua yang Allah tetapkan, semua yang Allah syariatkan, semua yang Allah atur itu pasti menyimpan maslahat dan pasti menghendaki mudarat itu hilang dari diri manusia.
Baik, itu yang keempat. Dan yang terakhir dan kelima adalah tauhiduhu fil asma'i was sifat, mengesahkan Allah pada nama dan sifatnya. Yang dimaksud dengan mengesahkan Allah pada nama dan sifatnya adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat yang sempurna. Asmaul Husna itu pasti sempurna dan Allah suci dari sifat tercela. Ya, contohnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu tidak ada Tuhan kecuali Dia yang berhak disembah. Al-Hayy, yang maha hidup. Berarti Tuhan itu harus hidup. Al-Hayy, hidup. Kalau ada Tuhan yang pernah mati atau Tuhan itu mati, nggak layak jadi Tuhan. Masa Tuhan mati? Ya, kita sama-sama paham. Ya kan? Al-Hayy. Jadi Allah tetapkan Tuhan yang benar itu Al-Hayy. Tuhan itu harus hidup, nggak boleh mati atau pernah mati. Walaupun bangkit lagi, tapi pernah mati. Kok Tuhan mati? Berarti tidak suci dari sifat tercela, yaitu mati. Al-Hayy, selanjutnya Al-Qayyum. Apa tuh Qayyum? Berdiri sendiri. Tuhan itu harus berdiri sendiri. Berdiri sendiri itu maksudnya adalah sifat tercelanya berarti apa? Tidak berdiri sendiri, butuh kepada orang lain. Kalau ada Tuhan anak, berarti dia butuh orang tua. Ada Tuhan orang tua, dia butuh anak. Makanya ditetapkan di dalam Al-Quran, Allah itu tidak punya anak. Bahkan dalam ayat yang lain, Allah tidak punya pasangan. Allah itu harus qayyum. Tuhan itu harus qayyum. Kalau tidak qayyum, tercela. Dan Allah tidak mungkin tercela. Tidak mati, tidak juga membutuhkan orang lain atau membutuhkan selain diri Allah Subhanahu wa taala, termasuk anak, ya, termasuk pasangan, apalagi mertua, apalagi tetangga. Waduh, kacau itu. Ya, Al-Hayyul Qayyum. Selanjutnya apa? La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah itu tidak ngantuk. Kalau kita ngantuk, nggak ngantuk. Kalau Tuhan itu terlihat diam saja. Tuhan itu diciptakan, kan ada kan? Manusia menciptakan Tuhannya sendiri. Dibikin, setelah dibikin, ditaruh, dia sembah. Padahal barusan dia bikin. Berarti tercela tuh Tuhan. Harusnya Tuhan itu menciptakan makhluk dong. Ini makhluk malah menciptakan Tuhan. Maka dalam Islam, Bapak Ibu, dalam Islam tidak boleh Allah itu diwakili oleh bentuk tertentu, oleh gambar tertentu. Kenapa? Karena kalau begitu tercela Tuhan. Memiliki sifat yang tercela dan itu tidak boleh terjadi pada Tuhan. Dan Allah maha bebas, maha suci dari sifat tercela. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Dan Allah juga tidak tidur. Sebab kalau tidur Allah tercela dan itu tidak mungkin. Itu yang dimaksud secara umum dengan mengesahkan Allah pada nama dan sifatnya. Hanya Allah yang memiliki nama dan sifat yang sempurna dan bebas atau suci dari sifat-sifat yang tercela. Terima kasih, saya kira itu. Mudah-mudahan ya, ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada MC. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum atas pemaparan materinya. Selanjutnya kami persilakan kepada jemaah yang ingin bertanya. Bisa dimulai. Mas Ariel. Baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita kan nggak bisa berdialog dengan Allah langsung. Pasti Allah mengasih, kalau memberi sesuatu kepada kita, Allah pasti mengasih tanda-tanda. Contoh saya bilang, kalau gunung mau meletus, itu tanda-tandanya binatang pada turun ke bawah. Kalau nggak kita evakuasi, pergi gitu dari sana,
kita akan sengsara sendiri. Gunung meletus kita akan tertimbun. Ya. Padahal Allah sudah ngasih tanda-tanda Ya. bahwa gunung itu sudah mulai panas dan binatang pada turun ke bawah. Itu tanda-tandanya bahwa gunung itu akan meletus. Baik. Apakah itu disebut juga syirik itu? Ya. Kan kecuali kalau kita menggantungkan Ya. kepercayaan itu gunung itu pasti meletus kena binatang turun. Atau seperti tadi contoh yang bikin tadi apa kupu-kupu masuk rumah. Kita nggak menggantungkan kepada kupu-kupu, tapi itu merasa ada tanda-tanda buat kita dari Allah. Ya. Ini tanda-tanda, bukan menggantungkan gitu. Ya. Nah, jadi bagaimana? Apakah ini dianggap syirik? Baik. Baik, bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan 5 cara kita bertauhid kepada Allah ya. Yang pertama terhadapnya, yang kedua terkait dengan kuasanya, kemudian yang ketiga ibadahnya, yang keempat adalah syariat, dan yang kelima nama dan sifatnya. Mungkin secara umum di masyarakat kita terkait dengan yang satu, yang ketiga, dan yang kelima itu sudah pada paham ya. Yang menurut saya ini masih menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana dengan ketika kita memberikan kuasa kepada anggota DPR untuk membuat aturan yang akan kita ikuti. Ya. Yang kadang aturan itu yang dibuat itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi kita lebih mengikuti itu dibandingkan dengan Al-Quran. Apakah ini juga terkait dengan konsep tauhidnya seperti apa? Apakah syirik dan sebagainya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tafadhal, Ustaz. Sudah, baik. Yang pertama, tentang pertanyaan pertama. Jadi, untuk membedakan itu syirik atau tidak syirik adalah dengan 2 prinsip. Kalau 2 prinsip ini ada atau salah satunya ada, maka itu bukan termasuk kesyirikan. Dua itu adalah satu yang disebut dengan ma'kul, masuk akal. Yang kedua mankul, diajarkan oleh pertama masuk akal, yang kedua ada dalilnya. Nah, gitu aja deh. Masuk akal itu diantaranya maknanya adalah ilmiah, ma'kul. Contoh, secara ilmiah yang Bapak tadi sebut, kalau akan ada bencana, itu alam akan meresponnya beberapa saat sebelum terjadi bencana. Alam itu gunung apa tadi yang Bapak sebut, burung akan hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau secara ilmiah itu bisa dibenarkan, berarti masuk ke sini dong, ma'kul. Masuk akal dong. Ada penelitiannya. Perilaku hewan tiba-tiba berubah. Secara ilmiah, secara akal, ma'kul itu memang tanda bahwa nanti beberapa waktu setelahnya akan terjadi musibah misalnya. Nah, itu bukan syirik. Kenapa? Karena ma'kul. Ya. Atau mankul. Mankul itu nggak masuk akal, tapi ada syariatnya, tapi diajarkan oleh Rasul. Contohnya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita dalam banyak hadis. Ya. Kalau intinya, kalau pada diri kita ada yang sakit, maka sentuh tempat yang sakit itu, kemudian bacakan Al-Quran. Yang sering dibaca oleh Rasul adalah Al-Fatihah. Disentuh tempat yang sakit, misalnya perut kita. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sampai selesai, kemudian ditiupkan ke tempat yang sakit itu. Itu kan tidak ma'kul, tapi mankul. Jadi kalau ma'kul diterima, kalau mankul diterima, artinya bukan syirik, apalagi dua-duanya, mankul dan ma'kul. Yang mankul dan ma'kul misalnya di zaman kita sekarang, air yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran, sama seperti ruqyah begitu, itu kan dulu dianggap mankul saja, Pak. Air ini bagus, kenapa? Saya bacakan Al-Quran padanya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, saya tiupkan, gitu kan. Kemudian ini kan mankul kan, Rasulullah pernah melakukan itu kan.
Sudah? Ternyata di zaman ini juga ma'kul, masuk akal. Saya pernah melihat satu keterangan, ada semacam kristal ya. Dalam air ini ada semakin bagus yang apa tuh namanya? Yang dibacakan kepadanya gitu ya. Maka semakin bagus nih air. Jadi ini ma'kul, ini juga mankul. Berarti nggak syirik. Tapi kalau punten kupu-kupu ada ma'kulnya nggak? Maksud saya secara ilmiah bisa dibuktikan nggak bahwa kupu-kupu datang ke satu tempat berarti tanda bahwa tamu itu akan datang? Tidak ada. Dan nggak makul gitu maksudnya. Nggak makul, nggak mankul, dua-duanya nggak. Iya, makul itu ya tuh nggak masuk akal maksudnya. Itu ya. Jadi dua prinsipnya, makul atau mankul atau dua-duanya, berarti dia tidak syirik. Tapi kalau dua-duanya hilang, selesai sudah. Ya, menyembelih sesuatu ditanam di depan bangunan kita, supaya bangunan ini kokoh. Apa urusannya kepala kerbau sama bangunan kokoh? Kan zaman dulu begitu kan? Supaya bangunan ini kokoh, nggak macam-macam, ditanam kepala kerbau di bawahnya atau kepala ayam hitam. Dan begitu seterusnya. Nah, itu nggak makul, tidak mankul. Mudah-mudahan menjawab. Ya. Yang kedua tentang kuasa. Oh, ini berat ini. Baik. Pendapat saya, semua aturan hidup kita sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, dijelaskan dalam Sunnah, dan kaidah-kaidah itu ditetapkan oleh para ulama kita. Sudah? Yang ideal adalah ini, Quran dan Sunnah, yang ideal, yang sesuai dengan prinsip syariat kita. Tetapi negara kita tidak menganut negara syariat atau negara agama, tapi negara Pancasila. Nah, karena negara Pancasila, maka masuk pada bab lain. Bab lain itulah yang disebut dengan oleh para ulama Nusantara dulu disebut Darul Ahdi, negara kesepakatan. Sepakatnya apa? Yang sekarang disebut dengan Pancasila. Bukan negara agama tertentu, bukan negara komunis, bukan, tapi negara Pancasila. Karena negara Pancasila, ya, semua berjuang. Semua berjuang itu yang baik-baik menurut A berjuang di dalamnya. Menurut Islam kita ingin menegakkan perintah Islam, prinsip Islam, maka berjuang di dalamnya, dalam kesepakatan yang disebut dengan Pancasila. Karena kesepakatan, maka prinsipnya sebagaimana Rasul sampaikan, al-muslimuna ala syurutihim, orang-orang muslim itu sesuai dengan kesepakatan mereka. Dia. Jadi mungkin ada nilai atau ajaran Islam yang belum diakomodir oleh negara kita. Pasti kan ada 1, 2, 3 pasti ada. Kalaupun begitu bagaimana? Kita bertakwa semampu kita. Karena kita taat kepada negara, bagian dari taat kepada Allah. Selama ketaatan itu tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Jadi secara umum ini adalah negara kesepakatan. Dan Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, aufu bil uqud. Aufu bil uqud itu tunaikanlah oleh kalian kesepakatan dan janji kalian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjawab. Baik, satu pertanyaan terakhir dari jemaah, bagi yang bertanya dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya ini aja Pak. Ya, kalau dalam keyakinan orang Kristen nih Pak ya. Ya. Dia kan ada istilahnya Nabi Isa meninggal Pak. 3 harinya dibangkitkan gitu Pak. Dibangkitkan oleh Allah gitu ya Pak ya. Apa itu perlu
kita aminin apa gimana Pak? Kita apa Pak? Apa Aminin. Kita itu termasuk musyrik apa gimana loh Pak? Iya. Dibagikan katanya dibagikan setelah meninggal 3 hari naik ke surga katanya gitu, Pak. Ya. Gimana itu? Itu aja Pak, makasih. Ya, sama-sama. Yang pasti dalam Islam, dalam Islam Nabi Isa alaihi salam tidak pernah menjadi anak Tuhan atau menjadi Tuhan anak. Dan karena itu Bapak perhatikan di dalam Al-Quran setiap kali Allah mengatakan Isa selalu diikuti dengan Isa bin Maryam. Selalu. Kalau Musa nggak disebut bapaknya, Ibrahim nggak disebut bapaknya, bahkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak disebut Muhammad ibni Abdillah, nggak. Di Quran Isa saja yang disebut orang tuanya, yaitu putra Maryam. Itu isyarat tegas dan jelas bahwa Isa tidak pernah menjadi Tuhan, tidak pernah juga menjadi putra Allah yang benar, putra Maryam. Itu satu. Yang kedua, dalam ajaran agama kita, Nabi Isa alaihi salam diselamatkan pada saat dikejar-kejar ingin disalib, diselamatkan wa rafi'uka ilai, dan aku angkat engkau kepadaku di atas langit. Dan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, Nabi Isa masih hidup sampai hari ini, dan nanti di akhir zaman ada peristiwa nuzul Isa. Nabi Isa akan Allah turunkan ke dunia, tapi masih ngikut Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena beliau turun setelah Nabi Muhammad. Syariatnya ngikut Nabi Muhammad, tidak sama sekali bertentangan dengan Nabi Muhammad. Apa tugasnya? Tugasnya 2. 1, tugasnya adalah menghancurkan salib. Kenapa menghancurkan salib? Karena salib itu yang dianggap lambang, simbol tentang dirinya kan. Yang sekarang disalib-salib itu kan dianggap Isa, ya kan? Menghancurkan salib. Yang kedua adalah membunuh Dajjal. 2. Isa. Sudah? Membunuh Dajjal. Membunuh Dajjal. Makanya hanya dua yang disebut dengan Al-Masih. Yang pertama Masihid Dajjal, yang kedua Al-Masih Isa atau Isa Al-Masih. Kenapa Isa dipanggil Al-Masih, Dajjal juga dipanggil Al-Masih? Kalau Isa Al-Masih itu artinya yang menghapus, sama dengan yang membunuh. Kalau Dajjal Al-Masih atau Al-Masih Dajjal, yang dibunuh, yang dihapus. Jadi cuma 2 yang dipanggil Al-Masih. 1 Isa yang menghapus, yang membunuh. Yang kedua Dajjal yang dibunuh atau yang terhapus. Apa yang terhapus? Matanya sebelah terhapus kan? Dajjal itu yang kedua. Yang ketiga, tadi yang saya sampaikan, kalau ada klaim bahwa Tuhan itu mati, kemudian bangkit lagi, nggak layak jadi Tuhan. Tinggalin tuh Tuhan. Masa Tuhan mati? Gitu ya. Tadi yang disebut oleh Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayy al-qayyum. Harus hidup selama-lamanya dan harus qayyum, berdiri sendiri, tidak butuh orang lain. Mudah-mudahan menjawab. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dengan berakhirnya jawaban tadi, berakhir pula kajian kita pada pagi hari ini. Kita doakan bersama, mudah-mudahan Al-Ustaz Ahmad Syahhu selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan dalam setiap menjalankan dakwahnya, dan mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan bermanfaat bagi semua fid dini wa dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamu alaikum warahmatullahi